Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pada hari ini? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Dengan situasi dan kondisi yang ada, mengharuskan kita untuk kembali melanjutkan pembelajaran melalui daring. Namun dengan keadaan seperti ini, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam thalabul ilmi. Dan kita sama-sama berdoa, semoga keadaan segera membaik sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang materi at-ta'bir 'anil ibaratil madhiyah, atau artinya ungkapan-ungkapan ya, tentang sesuatu kegiatan yang telah terjadi, atau mengemukakan ungkapan-ungkapan dalam bentuk lampau. Ini biasa kita lakukan atau kita dialogkan dengan teman kita ketika kita bercerita tentang masa lampau atau kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan. Baik, untuk mengungkapkan suatu ungkapan dalam bentuk lampau, tentu kata kerja yang kita gunakan adalah fi'il madhi. Ya, jadi yang pertama yang kita gunakan ketika kita mengungkapkan ungkapan tentang masa lampau adalah dengan fi'il madhi yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Yang kedua, dapat pula kita gunakan atau kita awali ungkapan kita dengan kana. Dengan kana yang artinya adalah dahulu. Untuk lengkapnya nanti ada kana wa akhwatuha, insyaallah akan kita pelajari di KD ke-8. Jadi yang pertama dengan fi'il madhi, yang kedua dengan kana. Dapat pula kita lengkapi dengan isyaratul awqat atau isyarat waktu atau tanda waktu, bahwa itu menunjukkan waktu lampau. Misalnya bil amsi, ya, artinya adalah kemarin. Al ayyamul madhiyah, di hari-hari yang telah lalu. Asyahrul qadim, bulan yang lalu. As-sanah al madhiyah, tahun lalu, dan sebagainya. Pokoknya sesuatu atau petunjuk waktu yang menyatakan itu waktu yang telah lampau. Baik, mari kita baca contoh berikut ini. Contoh berikut ini, yang pertama adalah ungkapan atau kalimat tanya yang merupakan pertanyaan. Hal amiltal wajibal manzili. Hal amilta. Amilta adalah fi'il madhi dari kata amila ya'malu. Amilta karena yang ditanya adalah anta, kamu laki-laki. Hal amiltal wajibal manzili. Hal, apakah amilta, kamu sudah mengerjakan al wajibal manzili, PR, pekerjaan rumah. Contoh kedua, hal dafa'til faturah. Hal dafa'ti. Dafa'ti fi'il madhi dari kata dafa'a yadfa'u. Dafa'ti anti. Jadi dafa'ti anti, apakah kamu? Dafa'ti telah membayar, itu ya. Al-faturah. Al-faturah artinya adalah faktur atau tagihan. Jadi kalau belanja kemudian ada faktur, itu ya, ada tagihan. Hal dafa'til al-faturah, apakah kamu telah membayar tagihannya? Kemudian contoh ketiga, ini adalah pernyataan kana abi. Nah, ini dengan kana ya, kana yang artinya adalah dahulu. Karena kana ada yang artinya dahulu, ada yang artinya menjadikan, seperti kata kun fayakun. Yang di sini dalam konteksnya adalah karena yang artinya adalah dahulu. Kana abi mudarrisan fil madrasati. Kana abi
Dahulu abi, ayahku, mudarisan, adalah seorang guru fil madrasati. Nanti kalau kita sampai 3D8 kana wa akhwatuha, di sini abi kedudukannya adalah sebagai isim kana, dia marfu. Kemudian kenapa mudarisan? Karena mudarisan ini kedudukannya adalah sebagai khobar kana, maka dia mudarisan, tidak mudarisun. Karena khobar kana maka dia mansub, jadi mudarisan. Kana abi mudarisan, dahulu ayahku adalah seorang guru fil madrasah, di sekolah, di suatu sekolah. Wal'an, dan sekarang, huwa yabi'u, dan sekarang huwa yabi'u, dia menjual gitu ya, al-aruzza, beras, fisuqi, di pasar. Jadi karena sudah pensiun sebagai guru, wal'an huwa yabi'u, dia sekarang menjual aruzza, al-aruzza, beras, fisuqi, di pasar. Kemudian contoh berikutnya, madza katabta bil amsi, ini adalah contoh percakapan. Madza katabta bil amsi, madza, apa, katabta, dari kata kataba yaktubu. Kalau yaktubu itu fi'il mudhari, nanti di kata selanjutnya untuk yang mudhari ya. Sekarang kita fokus di madhi. Madza katabta, apa yang kamu tulis atau telah kamu tulis bil amsi, kemarin. Katabtu risalata li abi fil qaryati. Katabtu gitu. Tadi katabta karena anta yang ditanya adalah kamu. Sekarang katabtu karena ana, saya. Katabtu, aku telah menulis atau aku menulis ar-risalata, sebuah surat, sepucuk surat, li abi, untuk ayahku, fil qaryati, yang berada di qaryah, di desa. Katabtu risalata li abi fil qaryati, aku menulis surat untuk ayahku fil qaryati. Percakapan kedua, hal izdahamati syawari'u bil amsi, hal izdahamat asyawari'u bil amsi, apakah izdahamat, dari kata izdahama yazdahimu, artinya adalah ramai atau macet. Asyawari, jamak dari syari, ya artinya adalah jalan-jalan. Syari, jalan satu saja. Syawari, jalan-jalan atau jalanan. Karena dia jamak, dan jamak ghairu akil, tidak berakal, maka hukumnya dia kembali ke mufrad muannas, ke bentuk feminim atau bentuk perempuan, asyawari, dan tunggal mufrad gitu ya. Jadi kalau ada jamak tidak berakal, maka hukumnya adalah dia kembali mufrad muannas, kembali ke bentuk perempuan tunggal. Maka kata kerja yang digunakan adalah izdahamat, hiya gitu ya. Jadi asyawari itu sebagai hiya gitu, maka izdahamat. Hal izdahamat asyawari bil amsi, apakah jalanan macet kemarin? Naam kanat, ya, jadi kanat ya, karena dia perempuan, kanat. Naam kanat asyawari'u izdahamat bil amsi. Naam, ya betul, kanat asyawari'u izdahamat, jalanan itu macet, bil amsi, ke kemarin. Jadi seperti itu contoh-contoh ungkapan yang menyatakan ungkapan dalam bentuk lampau. Adapun isyaratul awqat atau petunjuk waktu yang kita gunakan atau keterangan waktu gitu ya.
Seperti sudah saya sebutkan di awal, bisa dengan bil amsi yang tadi sudah ada contohnya ya, atau al ayam al maudiyah, atau asyahrul qadim. Misalkan najahtu fil imtihan fi syahril qadim, aku telah berhasil atau sukses dalam mengerjakan atau dalam ujian bil fi syahril qadim, bulan lalu. Atau asana al madiyah, atau yang lainnya yang menunjukkan waktu lampau. Baik, mungkin demikian materi pada hari ini. Untuk lebih jelasnya mungkin akan kita sambung pada kesempatan berikutnya. Semoga dapat dipahami. Ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.